Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprenius Wiro. Saya dari program studi manajemen Institut Santibuana Bengkayang. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai analisis rantai pasok dari perusahaan kapal api atau PT Santos Jaya Abadi, yang dimana kita akan belajar bersama supply chain management atau manajemen rantai pasok. Baik teman-teman, jadi kapal api ini adalah sebuah merek kopi yang terbesar di Indonesia yang diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi. Kapal api ini telah lama dikenal sebagai produsen kopi bubuk atau juga kopi instan yang berkualitas tinggi, tidak hanya diproduksi di pasar domestik tapi juga memiliki penetrasi di dalam pasar ekspor. Keberagaman varian produk kapal api ini menjadi salah satu indikator keberhasilan menariknya di segmen konsumen yang sangat luas. Jadi ada beberapa varian kapal api yang meliputi Special Mix, Signature, Grand Java, dan Morning Blend. Jadi masing-masing varian ini mengusung keunikan tersendiri dengan campuran biji kopi dari biji kopi pilihan seperti kopi robusta dan juga biji kopi arabica. Misalnya sebagai contoh, kapal api Special Mix yang dikenal dengan perpaduan sempurna antara rasa kopi dan aroma yang kuat, yang diberkati dengan komposisi 70% kopi arabica dan 30% dari kopi robusta, dipadukan dengan gula murni pilihan yang konsisten dari setiap seduhan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengenali karakteristik utama dari kopi kapal api. Jadi kopi kapal api mempunyai karakteristik yang dapat dibilang sebagai karakteristik utama atau yang penting. Jadi karakteristik yang pertama itu adalah kualitas dari biji kopi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kopi kapal api ini menggunakan 70% kopi arabica dan 30% kopi robusta dari sebagian besar produknya. Dan ini tentunya memberikan aroma yang harum serta rasa kopi yang khas. Kemudian yang kedua adalah diproduksi dengan menggunakan teknologi yang modern. Jadi dengan tujuan untuk menjaga kestabilan kualitas aroma dan rasa dari setiap kopi, kapal api ini menggunakan teknologi yang modern. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah varian produk. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari varian produknya itu ada Special Mix, ada Signature, 2-in-1 atau dengan gula terpisah, kemudian ada Latte Java dengan ada campuran susu dan coklatnya. Kemudian kemasan karakteristik yang keempat, dia menggunakan kemasan yang praktis. Jadi jika kita ingin menyajikannya, kita tinggal menggunakannya dengan cara yang lebih praktis tanpa perlu ribet. Kemudian karakteristik yang terakhir ialah kelebihan aroma dan rasa. Jadi kopi kapal api ini mempunyai kelebihan atau aroma dan rasa yang kuat karena itu tadi, dia diproduksi dari kualitas biji kopi pilihan dan kemudian diproduksi dengan teknologi yang lebih modern. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis dari proses rantai pasok atau untuk pemetaan rantai pasoknya. Yang pertama adalah supplier. Jadi kopi kapal api ini dia mendapatkan biji kopi yang langsung dari petani lokal atau perkebunan milik sebuah perusahaan yang terbesar di beberapa daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia seperti Jawa Timur, Lampung, Aceh, dan Toraja. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menganalisis dari manufaktur maupun produksinya. Jadi biji kopi ini diproses di pabrik kapal api, namun ada beberapa tahap yang dilakukan. Jadi tahap yang pertama itu adalah pembersihan bahan baku. Jadi biji kopi yang diterima dari supplier itu harus dibersihkan terlebih dahulu.
dari kontaminasi seperti batu, dedaunan, debu, maupun kotoran yang menempel di dalamnya. Jadi tujuannya ialah untuk membersihkannya dari kotoran sebelum masuk ke proses pengolahan. Kemudian selanjutnya adalah proses roasting atau penyangraian. Jadi di dalam proses roasting ini dia dipanaskan kurang lebih sekitar 200 derajat Celcius atau kurang lebih 15 menit. Jadi roasting ini bertujuan untuk mencapai tingkat kematangan biji yang optimal sekaligus untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam kopi tersebut. Kemudian masuk di dalam proses pendinginan. Jadi setelah dipanaskan tadi atau setelah dipanggang, biji kopi ini harus segera didinginkan dengan cepat menggunakan mesin pendingin dari proses pemanggangan, sehingga ini tidak merusak aroma dan rasa kopi. Kemudian setelah proses pendinginan langsung masuk ke proses grinding atau penggilingan. Jadi setelah didinginkan, ini langsung dilakukan penggilingan dengan memisahkan bubuk kopi yang kasar maupun yang halus. Jadi jika ada bubuk kopi yang masih kasar, itu akan digiling ulang lagi untuk mencapai tingkat kehalusan yang sesuai dengan standar dari produk itu sendiri. Kemudian ada tahap pencampuran atau blending. Jadi untuk tahap pencampuran ini, bubuk kopi itu akan dicampur dengan bahan tambahan seperti gula maupun susu bubuk dengan formula produk seperti kopi instan, 2-in-1 atau latte. Jadi proses blending ini memastikan homogenitas produk. Kemudian kita masuk ke dalam tahap pengemasan. Jadi analisis dari tahap pengemasan ini atau packing, bubuk kopi ini sudah disiapkan dan siap dikemas menggunakan mesin pengemas otomatis yang memastikan untuk volume tersebut itu mempunyai atau sama-sama dan kebersihannya itu juga lebih bersih dari tahap yang pertama tadi sampai ke tangan konsumen. Kemudian kita masuk di analisis distribusi. Jadi untuk analisis distribusi tadi, produk ini didistribusikan melalui jaringan dan gudang pusat ataupun regional, kemudian dikirim menggunakan armada logistik perusahaan ke berbagai retailer, termasuk supermarket, minimarket, toko tradisional maupun platform penjualan online lainnya. Kemudian kita menganalisis di bagian retailer. Jadi produk kapal api yang tersedia dan didistribusikan di berbagai titik penjualan berperan sebagai retailer, yaitu pengecer yang melayani konsumen akhir. Adapun jaringannya yang mencakup seperti toko tradisional atau warung. Jadi produk dari kopi kapal api ini menempatkan atau mendistribusikannya pertama ke toko tradisional ataupun warung dengan tujuan untuk mempercepat proses penjualannya. Kemudian juga ada retailer modern seperti supermarket dan minimarket. Seperti yang kita ketahui, minimarket dan supermarket ini sangat sering dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja. Kemudian kapal api juga sering mengirimkannya di kedai atau gerai kopi. Ini yang paling penting karena di kedai atau gerai kopi itu sendiri sangat membutuhkan dari kemasan atau dari produk kapal api ini sendiri sebagai bisnisnya. Kemudian yang terakhir itu melibatkan media sosial atau penjualan online atau e-commerce. Jadi contohnya seperti di aplikasi Shopee, di aplikasi Lazada maupun platform yang terkenal lainnya. Kemudian yang terakhir di bagian konsumen. Jadi dalam manajemen rantai pasok produk kapal api, konsumen akhir memegang peranan yang sangat penting sebagai penerima manfaat utama dari seluruh proses mulai dari pengadaan bahan baku hingga masuk ke dalam produk jadi. Jadi dengan memastikan produk sampai ke tangan konsumen akhir dengan tepat waktu dan kondisi yang prima,
perusahaan harus mengelola aliran produk dengan cermat dan strategis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis risiko dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan atau produk kapal api itu sendiri. Jadi ada beberapa risiko yang dihadapi maupun tantangan yang dihadapi yang akan kita pelajari bersama pada kali ini. Jadi risiko yang dihadapi itu ada beberapa. Risiko yang pertama adalah risiko fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku. Jadi harga biji kopi itu sebagai komoditas utama itu sangat bergantung kepada kondisi alam dan pasar global. Jadi ini sangat mempunyai ketergantungan sekali. Yang dimana jika musim panen tidak menentu, cuaca ekstrim seperti kekeringan ataupun hujan yang berlebihan, sehingga perubahan harga di pasar internasional bisa jadi menyebabkan fluktuasi yang signifikan. Kemudian ada risiko penurunan mutu bahan baku. Jadi kualitas biji kopi merupakan faktor atau kunci yang menentukan citra rasa dari kopi kapal api ini sendiri. Risiko penurunan mutu akibat penyimpangan yang kurang tepat seperti serangan hama, serta metode budidaya yang sepenuhnya itu belum maksimal di tingkat petani. Kemudian ada risiko gangguan operasional produksi. Jadi kapal api ini menghadapi risiko operasional berupa kerusakan peralatan produksi, gangguan teknis saat proses roasting itu sendiri. Jadi kan kapal api ini memproduksinya menggunakan teknologi modern seperti mesin. Nah, jika dalam proses pengolahan ini tadi ada mesin atau selama produksi itu tadi mengalami gangguan atau kerusakan, ini akan menjadi salah satu risiko yang dihadapi oleh kapal api itu sendiri. Kemudian ada risiko logistik dan distribusi, yang dimana jika kapal api ini ingin mendistribusikan kopi kapal apinya yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, itu juga akan mengalami keterlambatan pengiriman, kerusakan produk dalam pengangkutan, maupun kesulitan distribusi terutama di daerah yang dapat dikatakan masih terpencil. Kemudian ada risiko eksternal dan regulasi. Jadi kapal api ini juga menghadapi risiko eksternal seperti pandemi global yang mengganggu rantai pasok, kemudian ada perubahan regulasi ekspor impor, serta perubahan dari kebijakan pemerintah terkait keamanan pangan dan lingkungan produksi. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis di bagian tantangan yang dihadapi oleh perusahaan atau produk kapal api. Jadi, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan atau produk kapal api ini. Jadi, tantangan yang pertama adalah persaingan di pasar yang sangat ketat. Jadi industri kopi di Indonesia ini sangatlah kompetitif. Hingga puluhan maupun ratusan merek lokal maupun internasional yang sangat berebut di pangsa pasar. Jadi kapal api ini harus mampu mempertahankan dan meningkatkan brand serta loyalitas pelanggan di tengah agresifnya promosi dan inovasi dari kompetitor. Jadi pada era digital dan industri 4.0, persaingan ini sangatlah kompleks. Jadi kopi kapal api harus dapat mengimbanginya. Kemudian tantangan yang kedua adalah perubahan preferensi konsumen. Jadi tren konsumsi itu terus berubah, terutama di kalangan generasi muda yang lebih menyukai produk kopi yang siap saji dengan varian rasa yang baru atau kemasan praktis seperti kopi kaleng atau saset, itu yang biasa dikenal dengan 3-in-1. Jadi kapal api ini harus menghadapi adaptasi dengan perubahan zaman. Kemudian tantangan yang ketiga adalah adopsi teknologi dan digitalisasi. Jadi transformasi digital yang menjadikan kebutuhan utama dan pengelolaan rantai pasok agar efisiensi dan transparan. Kapal api juga harus perlu mengembangkan sistem informasi yang mengintegrasikan data produksi, distribusi maupun feedback konsumen secara real time.
dengan tujuan untuk mengambil keputusan yang cepat di tengah dinamika pasar. Kemudian yang keempat adalah kepatuhan regulasi dan standar mutu. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, perusahaan ini harus patuh pada regulasi pemerintah, terutama dalam keamanan pangan, keamanan distribusi, peraturan ekspor impor, dan pengawasan mutu produk, serta sertifikat resmi yang menjadi keharusan agar produk kapal api ini dapat dipasarkan tanpa adanya hambatan. Kemudian yang kelima adalah pengembangan bahan baku dan keberlanjutan. Tantangan lainnya ini seperti ketersediaan bahan baku kopi berkualitas yang terus menurun akibat itu tadi perubahan iklim maupun praktik petani yang belum sepenuhnya itu optimal. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah pengaruh eksternal atau kondisi makroekonomi. Jadi faktor eksternal itu seperti pandemi, ketegangan politik, maupun kondisi ekonomi nasional maupun global yang dapat mempengaruhi rantai pasok dan pasar kopi. Jadi kapal api ini harus mampu beradaptasi dan menjadi penting ini agar perusahaan dapat bertahan dan terus bertumbuh. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis di bagian proses supply chain management ataupun perancangannya. Jadi di bagian analisis proses supply chain management ini ada beberapa yang dilakukan oleh produk kapal api atau perusahaan tersebut. Jadi prosesnya adalah pengelolaan supplier, yang dimana kapal api atau perusahaannya memberikan program pelatihan teknik budidaya dan dukungan teknis. Jadi perusahaan dapat meningkatkan kualitas biji kopi serta keberlanjutan pasokan. Yang dimana kemitraan ini melibatkan program keberlanjutan yang mendukung kesinambungan lingkungan, kesejahteraan petani, sehingga mampu menciptakan rantai pasok yang bertanggung jawab dan stabil. Kemudian ada proses produksi. Jadi produksi kopi kapal api ini dilakukan di pabrik dengan kapasitas yang lebih besar, dilengkapi dengan teknologi yang lebih modern sehingga mampu menghasilkan aroma dan rasa kopi yang lebih baik lagi. Kemudian ada strategi distribusi. Jadi kapal api ini memanfaatkan distribusi multi channel yang mencakup jaringan toko tradisional, supermarket, kedai kopi, hingga platform penjualan online sebagaimana yang kita telah analisis tadi. Jadi ini dapat memungkinkan produk tersedia di berbagai segmen pasar dengan cakupan yang cukup luas, dan pengelolaannya ini dapat dilakukan secara real time dengan memonitor stok, permintaan pasar, sehingga dapat merespon perubahan permintaan dengan cepat dan menghindari kekosongan stok. Kemudian ada hubungan dengan retailer atau pelayanan konsumen. Jadi kapal api secara aktif menjalin komunikasi untuk memastikan pasokan dan permintaan. Jadi program pelatihan dan dukungan pemasaran juga diberikan kepada retailer guna memperkuat kerjasama. Jadi di sisi pelayanan konsumen, kapal api menawarkan layanan yang lebih responsif untuk melayani keluhan dan feedback atau umpan baliknya. Kemudian yang terakhir adalah rancangan perbaikan rantai pasok. Jadi perusahaan ini terus melakukan inovasi dengan mengintegrasikan teknologi digital di tengah zaman industri 4.0 ini. Jadi seperti sistem tracking atau monitoring bahan baku dan distribusi secara real time untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional. Baik teman-teman, setelah kita belajar bersama dari analisis ini, dapat kita simpulkan bahwa industri kopi di Indonesia itu merupakan sektor yang sangat berkontribusi pada perekonomian nasional. Dan kapal api ini menjadi salah satu merek kopi unggulan yang telah lama meraih kepercayaan konsumen dengan produk-produk yang berkualitas tinggi. Jadi
Keberhasilan kapal api ini tidak terlepas dari pengelolaan rantai pasok yang efektif dan efisien, yang menjadi tulang punggung dalam menjaga keberlanjutan produksi serta memastikan konsisten dari mutu produk itu sendiri. Jadi, kapal api telah melakukan transformasi yang signifikan dari sistem rantai pasok yang tradisional menuju sistem terintegrasi berbasis teknologi digital. Jadi ada transformasi dari yang konvensional ke yang lebih modern. Kopi kapal api sendiri itu menggabungkan beberapa aliran produk fisik, informasi, dan keuangan secara terpadu. Jadi produk kopi kapal api ini dilakukan melalui serangkaian proses yang modern dan proses yang dapat dikatakan sebagai tahap yang standar untuk dilakukan, mulai dari pembersihan bahan baku, pemilahan, penyangraian atau roasting, pendinginan, penggilingan, pencampuran maupun ke tahap yang terakhir yakni pengemasan. Jadi selain itu, sistem distribusi ini juga multi channel yang dapat menjangkau toko tradisional, minimarket, supermarket, gerai kopi, kedai kopi, maupun platform penjualan online lainnya. Jadi efisiensi manajemen rantai pasok kapal api juga didukung oleh penerapan sistem yang memonitoring secara real time yang meningkatkan transparansi asal-usul bahan baku arus distribusi. Jadi hal ini dengan bertujuan untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk serta memudahkan penyesuaian cepat terhadap dinamika permintaan pasar yang terus berubah atau penuh dengan ketidakpastian. Selain itu, tantangan kompetitif dalam industri kopi yang semakin ketat mendorong kapal api untuk terus berubah di kalangan generasi muda serta terus mematuhi regulasi yang ketat terkait keamanan pangan dan lingkungan. Jadi perusahaan atau kapal api ini juga berfokus pada pengembangan bahan baku yang berkelanjutan dan memperkuat kemitraan pembinaan kopi atau pembinaan petani kopi dengan menjaga stabilitas di masa depan secara komprehensif atau keseluruhan. Jadi sistem ini tidak hanya memperkuat kapal api sebagai pemimpin pasar kopi di Indonesia, tetapi juga meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan di tengah pasar yang dinamis dan menantang. Kemudian ada saran. Jadi saran utama dalam laporan atau dalam analisis ini menekankan pentingnya kapal api untuk terus mengembangkan dan mengoptimalkan sistem supply chain manajemennya agar dapat menghadapi tantangan yang resiko yang kian kompleks di masa depan. Kapal api juga harus memanfaatkan teknologi seperti sistem monitoring secara real time, Internet of Things atau IoT, dan Big Data Analysis dengan tujuan dapat meningkatkan transparansi, efektivitas pengendalian kualitas, serta ketepatan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan atau kapal api merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih cepat dan mengurangi risiko gangguan operasional. Baik teman-teman, dari beberapa kesimpulan ini tadi besar harapan kita supaya kita dapat belajar bersama dari produk kapal api ini dan supaya kita dapat memahami secara mendalam dan kita belajar bersama untuk melanjutkan dari bisnis yang akan kita rancang untuk di masa depan. Saya Pranuswiro, saya ucapkan terima kasih.